101.5 Play FM, live your life, listen to the radio. Well players, hari ini kita kedatangan tamu ya dari Kanit PPA Polrestabes Palembang. Selamat pagi dengan Ibu AKP Pipin Sumailan selaku Kanit PPA Polrestabes. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Oke, selamat pagi juga Bapak Aitur Ridwan Wahyudi selaku Kanit PPA Polrestabes Palembang. Selamat pagi Mbak. Oke, dan juga selamat pagi Ibu Brigadir Dianita. Selamat pagi Mbak. Mohon izin Ibu Bapak, kita ngobrol-ngobrol hari ini, ngobrol seru masih seputar di Hari Kartini ya. Seberapa ini kita ucapkan selamat datang dulu ya untuk Bapak Ibu dari Polrestabes Palembang. Mungkin bisa dijelaskan untuk tema di Hari Kartini, di momen Hari Kartini ini ya, tema kekerasan dan pelecehan seksual. Kenapa sih penting sekali untuk kita angkat di momen spesial ini? Mungkin dari Ibu atau Bapak yang bisa jawab? Baik, terima kasih ya Mbak. Karena wanita itu spesial ya Mbak. Wanita itu makhluk mungkin bagi sebagian orang tuh lemah dan sangat membutuhkan perlindungan. Jadi bagi para wanita itu harus berani speak up apabila nanti terjadi kekerasan itu baik dalam rumah tangga atau dalam lingkungan sosial, pekerjaan. Wanita harus berani untuk berbicara. Karena apa? Untuk melindungi diri sendiri, wanita harus berani. Jadi kekerasan itu tidak boleh dibiarkan. Harus berani terlebih dahulu. Harus berani. Karena apabila kekerasan itu dibiarkan, berlarut-larut akhirnya akan menjadi seperti bom waktu bagi wanita itu sendiri. Ya. Mengakibatkan mungkin terganggu psikis atau nanti ketidakbahagiaan di dalam rumah tangga itu sendiri. Itu juga akan mempengaruhi yang pasti itu ya. Oke, nah kalau untuk gambaran umum kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Palembang ini khususnya selama beberapa tahun terakhir itu bagaimana nih Bu untuk laporan sementara di tahun ini? Apakah ada peningkatan? Trennya itu Mbak setiap tahun itu naik terus Bu kalau kekerasan. Oke. Karena apa? Semakin terbuka informasi publik ya Mbak. Medsos juga main. Betul. Kan? Terus ada juga satu terobosan dari Polda Sumsel yaitu bantuan polisi. Jadi ada yang sangat gampang sekali untuk kita lakukan apabila kita menjadi korban. Tinggal ambil handphone, buka WA, langsung bisa dilaporkan ya. Itu pun yang melaporkan ya Bu ya, apalagi yang tidak melaporkan nih sangat banyak. Itu dia masalahnya ya. Kalau untuk angka nih, seberapa banyak sih Bu dan juga seberapa marak untuk kasus kekerasan serta pelecehan seksual khususnya di Palembang tahun ini? Apakah dari survei ya per terakhir Maret atau per April ini udah ada? Iya. Kalau angka kita bilang data ya, kebetulan kami bawa data. Jadi untuk di 2025 ini kalau perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga itu ada 20 EP 2025 dari Januari sampai ini mungkin akhir April ya. Di tahun 2024 itu jumlah LP KDRT-nya ada 119. Jadi trennya tuh ini kan baru mungkin trimester pertama kan. Nah nanti sampai Desember baru totalitas jumlahnya. Tapi kalau dari 2020 itu naik Mbak 81, 82, 71, 2024 yang sangat banyak. Apalagi dari tahun 2024 ke 2025 itu signifikan sekali terlihat tren kenaikan grafiknya itu ya. Baik, kalau untuk langkah konkret yang sudah dilakukan khususnya dari Kanit PPA Polrestabes Palembang dalam menanggulangi kasus kekerasan dan pelecehan seksual khususnya di Kota Palembang nih sudah melakukan apa saja sih Bu? Kalau kami ini khusus di bagian reskrim kami ini bagian penindakan. Untuk bagian pencegahan itu ada nanti di satuan lain ya, di satuan Bimas itu ada. Kalau kami bagian penindakan terkait penegakan hukum. Jadi apabila kami menerima laporan, kami semaksimal mungkin untuk segera mendatangi korban, memberikan apa yang kita bisa gitu, apa yang kita bisa bantu membantu secara langsung ya? Secara langsung. Secara langsung dan sesegera mungkin ya. Betul. Agar tidak nanti berkelanjutan, dia traumanya seperti itu ya Bu ya? Iya, berkelanjutan dan berulang. Berkelanjutan dan berulang, benar sekali. Karena KDRT ini dia seperti apabila dibiarkan, ini laki-laki mungkin yang biasa kan banyak laki-laki berpengasar
oh ini wanita lama dan tidak melawan gitu. Akhirnya berulang gitu. Dan biasanya kalau itu sudah terlihat dari gelagatnya itu dari sebelum menikah bahkan ya Bu ya? Bisa jadi seperti itu bisa. Ya. Ada yang sedang pacaran pun udah dilakukan kekerasan gitu kan. Baik, benar sekali ya. Ini satu informasi dan juga pendidikan luar biasa nih players ya. Mungkin pendengar juga merasa atau mungkin ada temannya, saudaranya seperti itu yang bisa melaporkan langsung ya Bu ya. Jangan ragu-ragu untuk melaporkan langsung. Betul sekali. Sebelum trauma fisik ya, psikis itu mulai muncul dan nanti berulang takutnya ke depannya nih players. Jadi harus segera dilaporkan ke Polrestabes Palembang khususnya ya secara langsung supaya bisa langsung lanjutin juga ya. Baiklah players, ini untuk segmen pertama kita mulai memasuki babak seru nih. Nanti kita akan berlanjut lagi ya dengan Kadin PPA Polrestabes Palembang. Players jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan. Ini di Plug and Play bersama unit PPA Polrestabes ya, bersama Ibu AKP Pipin Sumailan selaku Kadin PPA Polrestabes, kemudian Bapak Aibtu Ridwan Wahyudi selaku Kadin PPA Polrestabes, dan juga Ibu Brigadir Denita. Kami ucapkan selamat datang kembali. Kita akan mengobrol lagi ya untuk unit atau divisi khusus dari Polrestabes Palembang yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Tentunya ada ya untuk itu ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk tugas-tugasnya, mungkin bisa dijelaskan juga. Jadi izin menjawab. Jadi untuk di tingkat Polrestabes Palembang, divisi yang menangani perkara perlindungan anak yaitu divisi unit PPA di bawah Satreskrim Polrestabes Palembang dan dipimpin oleh Kanit PPA. Oke. Untuk tugas-tugasnya tersendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi untuk di unit PPA itu menangani perkara KDRT, perkara tentang perlindungan anak, termasuk pelecehan tadi, kekerasan seksual, kekerasan fisik. Untuk yang di Kota Palembang ya. Pak ya. Oke, kalau untuk proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kepolisian dari korban itu seperti apa prosesnya? Jadi izin, jadi untuk pelapor yang datang langsung ke Polrestabes Palembang itu sebelumnya terlebih dahulu dilakukan konseling, konsultasi hukum, biasanya di unit PPA. Setelah dilakukan konseling, apabila ada tindak pidana, kemudian langsung dibuatkan pelaporan. Setelah dibuatkan pelaporan, dibuatkan pengantar visum, kemudian dari tugas piket mendampingi si korban untuk melakukan visum. Ke rumah sakit, setelah dilakukan visum, dilakukan permintaan informasi, kemudian saksi-saksi, dan apabila terpenuhi unsur, sesegera mungkin akan dilakukan upaya paksa terhadap pelaku. Oke, seperti itu ya Pak ya. Jadi sangat mudah sekali ya untuk proses pelaporan dan juga penanganan kasus kekerasan seksual, khususnya juga untuk perlindungan anak di Polrestabes Palembang ini players. Jadi jangan takut dan jangan ragu untuk melaporkan baik diri sendiri ataupun saudara, siapapun yang terdekat ya, kerabat terdekat juga yang memiliki, mungkin kita tahu nih ini kayaknya suaminya nih kayak KDRT gitu, tapi istrinya takut untuk melapor seperti itu. Jadi bisa juga dari pihak terdekat ya Pak ya. Jadi, tidak hanya dari korban. Si korban tadi tidak bisa datang langsung ke Polrestabes Palembang, bisa melalui WA bantuan polisi tadi Pak. Oke, bisa di-share kemana-mana kan. Jadi apabila ada laporan masuk ke Polrestabes Palembang, kemudian tugas piket langsung lanjutin laporan tersebut dengan mendatangi TKP, kemudian melakukan permintaan informasi terhadap korban. Baiklah, langsung akan diinvestigasi ya, lanjutin. Kalau untuk tantangan yang dihadapi khususnya menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Palembang nih, apa nih kira-kira ada tantangan tersendiri nih Mbak? Kalau tantangan ya Mbak, kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan korbannya kebanyakan perempuan dan anak-anak, terkadang korban tidak berani berbicara. Nah itu. Kalau di anak-anak dengan usia yang sangat dini belum bisa menyampaikan. Terkadang dia lebih kebingung ya. Bingung.
dan harus ada pendampingan gitu, baik dari pekerja sosial, dari orang tua, ataupun misalnya terkadang kami juga menemukan korban yang disabilitas, tunarungu, dan itu harus ada pendampingan. Oke, aduh. Terus kendala lain kadang-kadang tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian. Gitu. Tapi kalau untuk ketidakadaan saksi dan korban juga sulit untuk melakukan komunikasi seperti itu, dilakukan pendampingan tadi ya, Pendampingan dan pendalaman. Oke, itu tantangan yang mungkin agak sedikit kita, aduh gimana ya gitu ya. Dan ada satu lagi tantangan, terkadang para korban-korban ini sudah membuat laporan, terus menghilang. Jadi ketika kita mau membuat berita acara, pemeriksaan, pembuatan informasi, mungkin karena KDRT ini merupakan delik aduan ya. Jadi apabila perkara ini kan antara keluarga, terkadang kan suami istri. Jadi setelah saling pukul, biasanya kan damai, baikan gitu. Akhirnya ini akan menjadi tunggakan di Polrestabes itu kan, iya. Karena perkaranya tidak selesai. Dan ketika korban dihubungin, beliau sudah merasa kita ini udah damai gitu, ngapain lagi kan gitu. Akhirnya stuck di situ jadi Mbak. Jadi gantung aja kayak gitu. Digantung akhirnya. Nah kalau kasus seperti itu, jadi dianggap selesai atau ada waktu jedanya? Tidak, kita akan terus berupaya menghubungi korban. Jadi kita mengkonfirmasi apakah benar untuk yang ini sudah selesai, apakah sudah ada perdamaian, dan misal sudah ada perdamaian nanti kita akan hentikan gitu Mbak. Nantinya takut akan berulang tadi ya Bu ya? Betul. Karena KDRT ini sifatnya biasanya nanti akan kembali lagi seperti itu ya. Jadi begitu laporan ini tidak langsung diselesaikan, itu di follow up lagi berarti Bu ya? Betul. Ada upaya dari Polrestabes Palembang sendiri, khusus dari PPA ya. Jadi players untuk korban itu tidak semata-mata langsung di stop aja kasusnya, kita seperti kan itu ya. Konfirmasi kembali sampai akhirnya sudah ada memang perdamaian dan sudah tidak usah lagi untuk dilanjutkan lagi kasusnya seperti itu ya Bu ya. Oke, nah kalau untuk program sosialisasi atau edukasi yang dilakukan khususnya unit PPA untuk masyarakat ya terkait pencegahan kekerasan seksual ini selama ini sudah berjalan kah? Kita kerjasama dengan beberapa instansi ya Mbak, dari Dinas PPA Provinsi, Dinas Sosial, dan kadang dari pihak sekolah juga ada yang mengundang kami sebagai narasumber untuk melakukan kegiatan yang seperti sosialisasi seperti itu Mbak. Oke, jadi selama ini sudah berjalan baik ya, dan masih akan terus berjalan ke depannya. Betul. Baik, jadi players untuk segmen kedua nanti kita akan berbincang-bincang lagi bersama PPA Polrestabes Palembang. 97.5 Play FM, live your life, listen to the radio. Still with Deda TV di Plug and Play bersama with PPA Polrestabes Palembang bersama AKBP Ben Sumailan Kanit PPA Polrestabes, kemudian Aibtu Ridwan Wahidi selaku Katim PPA Polrestabes, dan juga Brigadir Deanitas ya. Kita lanjut Bapak Ibu, kita mohon izin ya untuk melanjutkan di segmen terakhir ini untuk peran masyarakat yang membantu Polri khususnya menanggulangi kasus kekerasan seksual di momen Hari Kartini ini. Bagaimana peranannya, mungkin dari Ibu Dea bisa dijelaskan? Mbak, untuk peranan masyarakat di Kota Palembang ini sudah cukup baik Pak ya. Tapi ya kita tetap butuh support dari masyarakat ataupun keluarga dari korban atau dari kerabat-kerabat itu, untuk kalau misalnya ada bentuk kekerasan ataupun pelecehan itu dibantu untuk dilaporkan atau dilaporkan melalui bantuan polisi tadi. Segera melaporkan ya, dan jangan takut untuk mendampingi. Betul, karena biasanya korban itu takut ya. Ya, biasanya kebanyakan kayak gitu Mbak, takut untuk berbicara. Betul, jadi untuk kita mungkin selaku tetangga juga mungkin bisa ya, kalau bukan kerabat ataupun keluarga ya, bisa juga untuk melaporkan ya, untuk mendampingi korban, dan juga jangan takut ya guys untuk tetap terdepan menjadi pendamping korban, karena biasanya korban ini sangat takut dan ya dia tidak bisa melakukan apa-apa ya. Betul. Oke, nah kalau untuk dari kepolisian memastikan korban kekerasan seksual itu sendiri untuk mendapatkan perlindungan yang memadai khususnya baik secara hukum maupun psikologis, bagaimana nih upayanya dari Polrestabes Palembang? Terkait penanganan korban ya Mbak, untuk korban ini ada tempat atau rumah aman yang
disiapkan oleh pemerintah, dinas sosial khususnya, yaitu dinas sosial kementerian ya Mbak ya. Dia tahapnya sudah kementerian. Letaknya itu ada di KM 5, ada satu. Kemudian juga dari dinas sosial provinsi juga ada kerjasama dengan berupa ya panti gitu, rumah aman. Jadi apabila nanti ada korban terkait kekerasan seksual, mungkin pelakunya bisa orang dalam rumah seperti ayah atau keluarganya sendiri, itu bahkan keluarga sendiri. Betul, kadang-kadang kita harus berhati-hati karena keluarga sendiri itu bisa jadi adalah pelaku. Jadi nanti setelah kita pisahkan, karena mungkin rumah itu satu-satunya tempat bersama antara pelaku dan korban, itu kita pisahkan, kita tempatkan di rumah aman. Terkadang kalaupun mediasi belum lapor sampai ke Polrestabes di unit PPA, itu kadang sebatas sampai RT, kadang di mediasi karena kekeluargaan nanti dikembalikan lagi di rumahnya ya Bu ya, padahal rumahnya belum tentu jadi tempat aman seperti itu. Baik, kalau untuk kebijakan khusus dari kepolisian untuk mendampingi korban khususnya hingga proses hukum ini selesai, apa-apa saja nih kebijakannya? Dari Polrestabes Palembang itu dari awal mula startnya Timurnya LP, kita menyiapkan penasihat hukum untuk pendampingan Mbak. Mungkin bagi keluarga yang mungkin kurang mampu atau kan tidak memiliki dana untuk mencari penasihat hukum, kita menyiapkan dari gratis, tidak berbayar. Kemudian juga kita ada pendampingan dari pekerja sosial bekerjasama dengan Densus Kota, itu yang akan berbicara dengan korban, menggali informasi dari korban, mungkin dari hati ke hati sesuai dengan tupoksinya seperti psikolog gitu. Oh iya, lebih ke yang tersendiri ya? Sendiri. Nah, kita juga ada menyediakan psikolog bila korban memerlukan. Ini dari Polda, kita ada dari Biro SDM. Gitu. Oke, jadi sudah disediakan semuanya, keperluan fasilitasnya juga nih untuk players yang mungkin akan mendampingi korban ataupun menjadi salah satu korban kekerasan seksual ya. Jadi jangan takut untuk melapor karena nanti akan didampingi sampai proses hukumnya selesai, ya, sampai selesai. Nah, kalau untuk dalam proses hukumnya ini bagaimana sih polisi untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar diproses secara adil tanpa adanya intervensi apapun? Untuk proses hukum, karena ini sudah era keterbukaan publik ya Mbak, bisa dipantau karena kita juga, kepolisian itu tidak bekerja sendiri, Langsung di cross check juga ya. Kepolisian itu bekerja sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi selesai kita akan menyerahkan berkas perkara ini ke tingkat selanjutnya, itu kejaksaan gitu. Dan itu bisa dipantau. Baik, dan juga kalau sekarang pun apalagi sudah viral ya Bu ya. Betul. Jadi jangan takut untuk korban, apalagi kalau sudah masuk beritanya di portal media digital manapun. Jadi harus tetap tegar melaporkan, jangan sampai nanti di tengah jalan udah nggak melanjutkan lagi ya Bu ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk di momen Hari Kartini ini, peran polisi wanita, Polwan khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual, apakah ada khusus tersendiri untuk pendampingan perannya? Unit PPA ini merupakan unitnya spesial ya Mbak, karena penegakan hukumnya berkaitan dengan wanita dan anak-anak. Jadi semestinya memang di satu unit PPA itu harus banyak polwan, karena kita ini berhubungan dengan korban yang mungkin malu untuk berbicara gitu kan, apalagi menyangkut perkara perkosaan, kekerasan seksual, mungkin kalau bicara dengan polwan itu kurang terbuka gitu kan, bagaimana dia diraba, bagaimana dia disetujui, mungkin dengan laki-laki yang tidak terbuka, Agak sedikit canggung betul ya. Jadi di sini peranan polwan kita ini untuk berkomunikasi dengan korban, mendalami dari versi korban. Jadi kita melihat dari POV korban juga seperti apa sehingga korban merasa lebih nyaman ya dengan adanya peran polwan di PPA Polrestabes Palembang. Terkadang kita bertemu dengan korban anak-anak, gitu kan, yang ketemu dengan polisi takut. Oh iya Gitu kan, benar. takut. Tapi ketika dihadapkan dengan polwan, gitu kan, ngomong dari hati ke hati, itu ceritanya bisa keluar. Kalau lebih ke wanita memang agak sedikit lebih berbeda ya Bu ya? Berbeda, iya Mbak. Lebih dari heart to heart, kita berbicaranya juga lebih yang gamblang, kita ceritanya juga ya Bu ya, seperti itu. Nah, kalau untuk harapan Polrestabes Palembang khususnya terhadap masyarakat, apalagi untuk perempuan dan juga anak-anaknya di kasus ini dalam rangka menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual ke depan ini apa nih harapan? Dari program nasional
program Rise and Speak Up, Mbak. Itu sudah dicanangkan. Jadi untuk para wanita khususnya mungkin yang ada di Kota Palembang, jangan takut untuk berbicara. Jangan merasa karena mungkin banyak faktor yang menyebabkan para wanita ini takut, Mbak. Terkadang faktor ekonomi, tidak memiliki pekerjaan, akhirnya takut untuk berbicara. Nanti aku bisa lapor, nanti akan dicerai gitu kan, akhirnya tidak ada nafkah gitu. Jadi itu nanti para wanita harus berani gitu, Mbak. Iya, jangan jadi sampai jangan sampai nanti ada juga beberapa case yang tentang dia kasihan sama anak alasannya seperti itu, tapi dia rela badannya digebuki terus kayak gitu ya. Nanti balik lagi seperti itu siklusnya, demi anak. Akhirnya kan si ibu menanggung. Betul. Akhirnya komunikasi dengan anak tidak bagus. Anak akan menjadi lampiasan dari rasa sakit yang terima itu dari suami. Sedangkan anaknya ketika dewasa pun sebenarnya dia tidak menginginkan hal itu ya. Ibunya juga menjadi korban kekerasan seperti itu. Jadi harus tetap melaporkan ya players. Adapun tetangga ataupun menjadi kerabat yang memiliki case kekerasan seksual seperti ini ya, baik dia KDRT ataupun dari keluarganya sendiri, bahkan bisa jadi seperti itu, atau bahkan players yang menjadi korban bisa langsung segera melaporkan supaya ini diputus mata rantainya ya. Terkadang merasa ini bukan urusan rumah tangga saya. Nah, kadang seperti itu, ini benar. urusan rumah tangga sebelah, biarin aja gitu. Itu yang harus kita hilangkan. Dan seperti itu, Mbak. Karena orang terdekat itulah yang kadang-kadang harus berani untuk mengatakan apabila korban tidak berani. Setuju sih Bu, ada beberapa case juga di misalkan tetangga ini nggak usah ikut-ikut campur nih, ini masalah rumah tangga kita seperti itu ya Bu ya. Tapi kita harus tetap berani, kita fight untuk ya jadi. Nah takutnya nanti kedepannya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Nah terakhir untuk pesan yang ingin disampaikan oleh Polrestabes Palembang pada seluruh masyarakat khususnya perempuan dan juga anak-anak di Palembang dalam momen Hari Kartini ini, mungkin Ibu bisa disampaikan. Momen Hari Kartini ini merupakan wanita panutan kita, Mbak ya. Contoh wanita yang sangat berani, mungkin dari Ibu Kartini lah wanita-wanita Indonesia ini bisa menjadi lebih modern gitu kan. Dulu di bawah kolonial mungkin tidak berani, hanya menjadi ya kaum yang tidak tertindas juga tertindas lah istilahnya. Jadi di momen ini kita harus mencerminkan sifat-sifat dan jiwa yang di Ibu Kartini bawa gitu. Betul. Kita harus berani, kita harus emansipasi wanitanya kita sediakan. Betul. Menciptakan Kartini di era digital yang baru yang mungkin lebih bisa bermanfaat dan membawa kebaikan bagi semua masyarakat. Jadi kita juga lebih berani lagi untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita ragu untuk melangkah ke depannya ya Bu ya. Seperti itu ya. Dan jangan lupa juga untuk melaporkan tindak kekerasan seksual dalam bentuk apapun ya yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita players ya. Terima kasih Bapak dan Ibu dari Polrestabes Palembang, dari unit PPA Polrestabes Palembang, AKP PPI Semailan, selaku Kanit PPA Polrestabes Palembang, Aibtu Ridwan Wahyudi, selaku Kanit PPA Polrestabes Palembang, dan juga Brigadir Denita dari Polrestabes lagi, Mbak. Apabila nanti terjadi kekerasan atau ada info menyangkut KDRT, kekerasan atau pelecehan, itu bisa hubungin kami. Langsung ke Polrestabes Palembang bisa, atau bisa DM IG kami, ada unit PPA Polrestabes Palembang, atau bisa melalui bantuan polisi. Ya, langsung ya. Baik, jadi laporannya itu akan langsung segera ditindaklanjuti dan juga segera akan diinvestigasi segera kan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi dari Polrestabes Palembang, dan players tetap dengarkan 97,5 Play FM. Bisa juga lewat streaming di www.playfm.id, dan juga jangan lupa download aplikasi Noise di Play Store dan juga App Store. Dan jangan lupa untuk follow sosial media di Instagram @975playfm. Have a nice day and have a nice play. Bye-bye. Selesai. Selesai.